Xiaoyan, kelihatannya lukamu masih cukup parah. Itu tidak masalah. Ini adalah kepala alkemis klan Han saya, Tuan Zhugan. Dia adalah alkemis tingkat 5. Izinkan sesepuh ini untuk membantu mengobati Anda, ucap Han Qi. Baiklah, ucap Xiaoyan. Tangannya yang keriput ditempatkan di tangan Xiaoyan dan kekuatan spiritual segera ditransmisikan ke dalam tubuh Xiaoyan. Zhugan terkejut dan sedikit berteriak pada saat tubuh spiritualnya masuk ke dalam Xiaoyan. Zhugan yakin bahwa kekuatan spiritual yang sangat besar adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh beberapa alkemis tingkat 6. Tuan Zhugan, ada apa? Tindakan Zhugan yang tiba-tiba ketakutan juga menyebabkan kelompok Han Qi di sampingnya terkejut. Bagian dalam tubuhku agak aneh, Tuan Zhugan sedikit terkejut. Tidak apa-apa, ucap Xiaoyan tersenyum. Setelah itu ia mengambil selembar kertas putih dari meja di sebelahnya, lalu dia menulis beberapa bahan obat yang diperlukan. Setelah itu dia menjentikkan jarinya dan kertas putih itu terbang ke arah Zhugan. Dia berkata, "Tolong bantu saya mengumpulkan semua bahan obat yang saya butuhkan," ucap Xiaoyan. "Tuan, yakinlah bahwa saya akan memilih bahan obat yang memiliki kekuatan obat terbaik," ucap Zhugan. Dia menjadi lebih sopan setelah menyadari kekuatan tersembunyi milik Xiaoyan. Sementara dua gadis itu tertawa, hati mereka sebenarnya juga merasa sedikit terkejut. Xiaoyan mampu sepenuhnya menghilangkan keangkuhan Zhugan. Jelas Xiaoyan telah mengungkapkan sesuatu bahwa dia adalah alkemis tingkat 6 dan lebih kuat daripada Zhugan. Bawa saudara Xiaoyan dan temukan ruang baginya untuk beristirahat, ucap Han Qi. Han Sui kemudian mengantarkan Xiaoyan ke kamar tamu. Han Sui kemudian mengantarkan Xiaoyan ke kamar tamu. Kemudian mereka mantap-mantap di sana. Bohong. Setelah mengamati Hong Chen dari kejauhan hari ini, dia memang memiliki kekuatan besar, pantas saja dia sombong. Dengan melihat Hong Chen hari ini, kemungkinan kekuatannya ada di sekitar bintang 7 doang. Ini sangat mirip dengan saya, gumam Xiaoyan. Setelah menyelesaikan masalah ini dan membalas budi, aku akan pergi dan mencoba menerobos ke tingkat Douzong sebelum pil gathering dimulai, gumam Xiaoyan. Xiaoyan mengeluarkan botol giok yang di dalamnya ada tubuh spiritual Han Peng. "Apakah Anda cukup menikmatinya?" tanya Xiaoyan. "Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Bunuh saja aku," ucap Han Peng. "Katakan padaku lokasi di mana Hall of Soul telah mengunci guru," tanya Xiaoyan. "Kamu ingin menyelamatkan orang tua itu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Hall of Soul adalah tempat yang bisa dimasuki siapa saja?" ucap Han Peng. "Baiklah, aku akan membiarkanmu tetap seperti itu selama setengah tahun," ucap Xiaoyan. "Jangan, aku akan bicara. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menawar denganku," ucap Xiaoyan. "Wilayah barat dari dataran tengah, Yao Chen terkunci di sana," ucap Han Peng. "Kota Ming," gumam Xiaoyan. "Ada desas-desus bahwa ada beberapa pelindung. Selain itu, ada juga penatua yang terhormat. Aula cabang itu sedikit lebih penting, karenanya Hall of Soul telah mengirim seorang ahli asli untuk melindunginya." Han Peng ragu-ragu sejenak sebelum ia berbicara. Setelah mendapatkan informasi dari Han Peng, Xiaoyan perlahan menutup matanya setelah melemparkan botol giok ke dalam cincin penyimpanan. 2 hari berlalu dengan cepat ketika Xiaoyan sedang memulihkan diri di ruangan pelatihan. Selama 2 hari ini, klan Han juga menyiapkan semua bahan obat yang dibutuhkan oleh Xiaoyan. Setelah itu, mereka memerintahkan Han Sui untuk mengantarkan mereka ke kamar Xiaoyan. Mereka kemudian mantap-mantap lagi, tapi bohong lagi. Han Sui tidak bisa duduk diam setelah melihat bahwa tidak ada aktivitas sedikit pun di dalam ruangan. Meskipun telah menunggu setengah hari, dia tanpa sadar bertanya, mengapa dia belum keluar? Hari ini adalah hari ketiga. Ayah dan yang lainnya semua bersiap untuk menuju ke Skystone Stage, ucap Han Su. "Kenapa kamu begitu cemas? Tenang, mengingat pemahaman saya, dia tidak akan telat," ucap Han Yu. "Saudaraku, apakah kamu pikir ada sesuatu yang terjadi padanya?" ucap Han Su masih saja cemas.
Han Yu kaget, dia mengangkat kepalanya sedikit dan wajahnya yang cantik serius menatap wajah cantik Han Shu. Kamu apakah kamu jatuh cinta padanya? Han Yu bertanya dengan ragu. Kak, omong kosong apa yang kau ucapkan? Saya hanya berkenalan dengannya untuk sementara waktu, ucap Han Shu. Aku hanya berusaha mengingatkanmu bahwa Xiaoyan memang sangat luar biasa, namun sangat sulit bagi jantung pria luar biasa seperti itu untuk dipertahankan oleh seseorang. Selain itu, dia juga memiliki seorang gadis yang dia sukai. Han Yu berbicara dengan nada serius. Apakah gadis itu sangat luar biasa? Tanya Han Shu. Pada saat di Akademi Jianan, dia adalah gadis yang sangat kuat di antara para siswa, ucap Han Yu. Tiba-tiba pintu dibuka. Munculnya Xiaoyan yang tiba-tiba juga membuat Han Yu dan Han Shu terpana. Kemerahan cerah dengan cepat muncul di wajah cantik mereka. Mereka buru-buru berhenti bermain-main, mengatur pakaian mereka, dan akhirnya memulihkan sikap mereka. Sudah waktunya, ucap Xiaoyan. Ya, Han Shu mengangguk. Panggung Batu Langit hari ini tidak diragukan lagi adalah yang paling panas selama 2 tahun ini karena mereka yang akan memiliki pertarungan di atas panggung adalah 2 faksi utama di kota Tianbei, Klan Hong dan Klan Han. Lingkungan Skystone Stage adalah kursi padat yang diukir dari batu besar. Pada saat ini, kursi-kursi ini dibanjiri banyak massa. Di salah satu kursi Klan Hong adalah Hong Chen. Kepala Klan Han, Anda akhirnya di sini, ucap kepala Klan Hong. Kepala Hong Klan terlalu banyak berpikir, karena Klan Hong bersedia untuk mempertahankan 10 tahun perdamaian dengan klan kita tentu harus menerimanya, ucap Han Chi. Itu adalah kepala Klan Hong, Hong Li. Suara lembut yang membawa aroma tenang ditransmisikan ke telinga Xiaoyan. Dia berbalik untuk melihat dan menemukan bahwa itu adalah Han Shu. Tidak perlu bertele-tele, siapa yang datang untuk menghadapi saya, teriak Hong Chen. Lawannya bukan aku, itu dia, ucap Han Yu. Semua orang kemudian melihat ke sisi Xiaoyan. Bahkan jika kamu ingin menemukan seseorang mati untukmu, kamu seharusnya menemukan yang lebih baik, bukan? Xiaoyan hanya tersenyum ketika mendengar tawa dingin dan jijik yang ditularkan dari mulut Hong Chen. Senyumnya mengandung sedikit kedinginan. Mata Hong Chen malas menyapu Xiaoyan di arena batu besar. Dia berkata, katakan namamu. Seorang individu tanpa nama, Xiaoyan, yang tidak dapat dibandingkan dengan reputasi besar Tuan Muda Hong Chen. Karena kamu ingin mencari kematian, jangan salahkan Tuan Muda ini karena tidak menunjukkan belas kasihan, ucap Hong Chen. Sejumlah kilat tiba-tiba melonjak dari tubuh Hong Chen saat suaranya terdengar. Akhirnya mereka berubah menjadi lapisan cahaya petir yang melilit seluruh tubuhnya. Petir Douqi ya, gumam Xiaoyan. Cobalah Wind Lightning Pavilion Flawin, teriak Hong Chen. Cakar petir yang sangat tajam menari di atas jarinya. Energi di cakar tangan melonjak ke arah Xiaoyan. Xiaoyan mengeluarkan Douqi hijau mengelilingi tubuhnya. Tangannya melengkung dan segera membentuk pertahanan di depan tubuhnya. Wind Lightning Kill, teriak Hong Chen berkali-kali. Ekspresi serius akhirnya muncul di mata Hong Chen setelah serangannya diblokir berkali-kali oleh Xiaoyan. Xiaoyan menghembuskan napas dengan lembut sebelum mengambil langkah mundur. Douqi yang sangat kuat melonjak seperti air banjir dari dalam tubuhnya ke segala arah. Pada saat ini, Xiaoyan benar-benar menampilkan kekuatan bintang 7 Dohuang. Kekuatan orang ini kemungkinan bahkan lebih kuat dari Han Yu dari klan Han kan, pikir Hong Chen. Xiaoyan mengepalkan tangannya erat-erat saat Douqi melonjak. Octane Blast. Boom, suara sonik yang menusuk telinga terdengar di sekitar kepalan tangan. Tinju itu bertabrakan dengan cakar petir Hong Chen. Kamu benar-benar berpikir bahwa kekuatan tersembunyi petir kecil ini akan bisa menyakitiku, ucap Xiaoyan. Tanpa diduga, kamu juga adalah bintang 7 Dohuang. Tidak heran klan Han telah mencarimu, tetapi kekuatan yang Anda perlihatkan masih jauh jika Anda ingin mengalahkan saya, ucap Hong Chen. Aku akan membiarkan kamu melihat teknik rahasia Pavilion Petir Angin hari ini, ucap Hong Chen. Dewa Petir turun. Aliran petir membungkus tubuhnya hingga ratusan meter.
Hong Chen yang ada di dalamnya muncul seperti dewa petir, auranya sangat menakutkan. Apa latar belakang lelaki kecil ini? Mengapa nama Xiao Yan tidak pernah terdengar di wilayah utara dataran tengah atau di seluruh dataran tengah? Gumam Hong Li. Sentral kan sangat luas dengan banyak pakar tersembunyi. Itu normal tidak mengenal mereka. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena Hong Chen telah menggunakan dewa petir turun, pemenangnya kurang lebih diputuskan. Lagi pula, dengan kondisinya saat ini, api di atas petirnya dan palu petir raksasa, bahkan seorang ahli di puncak kelas Do Huang akan merasa sulit untuk mengalahkannya, ucap si pria tua. Xiao Yan tersenyum di depan banyak tatapan. Dia perlahan mengepalkan tangannya dan penguasa berat Suan besar muncul. Kelontang! Terdengar suara penguasa Suan bertabrakan dengan palu petir Hong Chen. Sepertinya aku harus menyelesaikan orang ini dengan cepat. Ada batas waktu untuk dewa petir turun. Pada saat itu, tubuh saya akan memasuki masa yang melelahkan. Sebuah pemikiran melintas di hati Hong Chen. 1000 palu petir hancur. Cahaya kilat menyilaukan berulang kali meletus dari Mag Lightning Hammer. Melihat dari kejauhan bahwa Hong Chen tampaknya telah mengangkat petir besar di langit. Petir yang turun dari awan dengan keras menyerang ke arah kepala Xiao Yan. 6 penguasa pengaliran tubuh bersama. Penguasa Suan yang dialiri dauki hijau menari di tangan Xiao Yan menghentikan sambaran petir dari Hong Chen. Ekspresi Hong Chen sedikit merosot saat dia merasakan kekuatan pertahanan besar dari bayangan penguasa Suan milik Xiao Yan. Thousand Shattering Lightning Hammer hancurkan, terdengar teriakan Hong Chen. Aku akan melihat bagaimana Anda akan menghilangkan kekuatan petir angin khusus dari pavilion petir angin saya. Xiao Yan tak menghiraukan ucapan Hong Chen. Dia mengeluarkan nyala api dan membungkus tubuhnya. Ini adalah api surgawi. Sementara nyala api melonjak, pria tua berpakaian abu-abu di kursi klan Hong tiba-tiba membuka matanya dan berseru. Apakah ini taktikmu? Aku terlalu melebih-lebihkanmu. Nyala api berulang kali muncul di tubuh Xiao Yan saat suara samar perlahan dipancarkan. Jika kamu hanya memiliki taktik ini, giliranku selanjutnya, ucap Xiao Yan. Senyum dingin terangkat di sudut mulut Xiao Yan saat dia berdiri di dalam api. Segelnya tiba-tiba berubah saat seruan pelan bergema di dalam hatinya. Skyfire Tree Change Misterius, Blaze Change. Api yang menutupi permukaan tubuh Xiao Yan mulai menggeliat dengan intens. Akhirnya itu benar-benar menyusut ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, auranya juga mulai dengan cepat naik. Jika Hong Chen saat ini berada di tingkat Do Huang bintang 9, Xiao Yan harusnya benar-benar berada di puncak kelas Do Huang. Dia hanya satu langkah dari kelas Do Zhong. Xiao Yan melangkah maju ke arah Hong Chen. Satu langkah saja bisa melewati jarak ratusan meter. Kelomprang, gempreng, kelotrak. Dua sosok manusia muncul berulang kali di arena. Kecepatan keduanya sangat luar biasa. Orang biasa hanya bisa mendengar suara senjata berulang kali dari benturan. Dengan pertempuran yang berlanjut sampai tahap seperti itu, beberapa orang yang telah mengamati dengan cermat telah menemukan bahwa Hong Chen bahkan belum menyentuh pakaian Xiao Yan sejak awal. Namun Hong Chen telah berakhir dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Semuanya terkejut ketika melihat wajah Hong Chen memutih dan seteguk darah segar dimuntahkan. Tubuhnya tiba-tiba melesat ke belakang, menyeret tanah dan membentuk bekas luka yang panjang. Baru kemudian tubuhnya perlahan berhenti. Berdiri, telapak tangan itu tidak akan mengambil hidupmu, ucap Xiao Yan. Kamu adalah yang pertama dari generasi yang sama yang telah membuatku seperti ini. Hong Chen mengusap jejak darah dari mulutnya. Hong Chen menghirup udara dalam sementara tangannya memegang hammer petir perkasa. Xiao Yan ini memang sangat kuat. Kemungkinan hampir tidak ada orang di antara generasi yang sama dari pavilion petir angin yang bisa bersaing dengannya. Kecuali kalau Nona Peng yang melawannya, ucap pria berjubah abu-abu. Nona Peng, Old Huan, apakah Anda mengacu pada Nona Peng yang merupakan satu-satunya di Wen Lightning Pavilion dalam 100 tahun terakhir yang telah melewati tes Sky Lightning Tower? Tanya Hong Li. Pria tua berpakaian abu-abu itu mengangguk acuh tak acuh. Joki dalam tubuh Hong Chen di arena benar-benar dituangkan ke hammer petir perkasa.
Cahaya kilat yang ukurannya lebih dari 100 kaki melekat padanya, membungkus seluruh tubuhnya. Palu membasmi petir. Suara serak tiba-tiba dipancarkan dari dalam cahaya petir. Cahaya kilat yang ukurannya lebih dari 100 kaki berubah menjadi binatang buas. Cahaya perak tiba-tiba muncul di bawah kaki Xiaoyan. Tubuhnya berubah menjadi banyak bayangan saat dia mundur, dengan mudah menghindari binatang buas seperti serangan kilat. Namun Xiaoyan tampaknya memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba menghentikan tubuhnya sementara hatinya berteriak, "Ini buruk." Pria tua berpakaian abu-abu di kursi klan Hong tiba-tiba terkejut. Gerakan 3000 petir. Selama Xiaoyan bisa menyelesaikan binatang kilat yang diubah menjadi petir Dauki di tubuh Hong Chen, pertempuran ini akan berakhir dengan kekalahan Hong Chen. Lion Tiger Gold Shattering Roar. Gelombang sonik seperti zat tiba-tiba menyebar dari mulut Xiaoyan dengan cepat. Tubuh binatang buas yang dengan kejam menerkam segera berhenti setelah mendengar suara Xiaoyan. Namun kejadian itu hanya berlangsung sebentar. Binatang buas itu melanjutkan langkahnya dan mencoba menerkam Xiaoyan. Si Flipping Shell. Xiaoyan mengeluarkan tekniknya. Cahaya hijau giok cerah itu seperti matahari yang melebar pada saat ini. Kekuatan cahaya menutupi kilat pada tubuh binatang itu. Binatang kilat yang sombong mengeluarkan rangekan menangis. Pada akhirnya binatang itu berubah menjadi titik cahaya berwarna perak dengan suara boom. Pecah di depan banyak mata yang terkejut. Di sisi Hong Chen, dia memuntahkan darah segar. Sebelum dia bisa bangun, sosok hitam datang menyerang lagi. Serangan itu dengan kejam membanting ke kepala Hong Chen. "Aku mengakui kekalahan." Mata Hong Chen menyusut ketika dia buru-buru berteriak ketika dia melihat tubuh besar penguasa Suan muncul. Tidak ada yang mengharapkan akhir seperti itu. Pada awalnya tidak ada yang mengira bahwa jenius muda terkenal dari kota Tianbei akan dikalahkan dengan cara yang mengerikan dan menyedihkan oleh seorang pemuda yang terlihat asing. Ekspresi orang-orang dari klan Hong sangat jelek di tengah-tengah sorakan seluruh tempat. Tubuh Xiaoyan kemudian berbalik dan berjalan meninggalkan arena. Tubuh Xiaoyan baru saja berbalik ketika ekspresi buas dan ganas melintas di mata Hong Chen. Saat dia berbaring di tanah, kedua tangannya menekan tanah dan panah tersembunyi yang tersembur keluar dari lengan bajunya dan menusuk ke punggung Xiaoyan. Panah tersembunyi petir secara akurat memukul punggung Xiaoyan di depan banyak tatapan terkejut. Namun bahkan tidak sedikit pun jejak darah yang muncul. Xiaoyan dengan cepat berbalik dan sudah berada di belakang Hong Chen. "Berhenti!" Banyak teriakan marah segera dipancarkan dari kursi klan Hong ketika mereka melihat Xiaoyan tiba-tiba muncul di belakang Hong Chen. "Kau telah menyerahkan hidupmu ini, jangan salahkan siapapun selain dirimu sendiri," ucap Xiaoyan. Sebelum Hong Chen bisa memohon belas kasihan, kekuatan sudah ditembak dengan kejam ke punggungnya. Seteguk darah segar diludahkan dengan liar dari tubuhnya. Tubuh Hong Chen jatuh dengan lemah, akhirnya kepalanya terbanting ke tanah. "Terlepas dari siapa Anda, klan Hong saya tidak akan beristirahat sampai Anda mati." Suara ganas Hong Li menyebabkan Skystone Stage yang berisik secara bertahap menjadi sunyi. "Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Hari ini kamu tidak akan bisa melarikan diri," teriak Hong Li. "Hong Li, tidakkah kamu malu menyerang seorang dari generasi muda dengan statusmu?" teriak Han Chi. Hong Li mengeluarkan pedangnya. Menurut tebakan Xiaoyan, kemungkinan orang ini juga ahli yang memiliki setengah kaki di kelas Doujong. Chen Yun juga ikut turun ke arena pertempuran berniat untuk menghabisi Xiaoyan. Chen Yun ini juga sebagai penatua pavilion petir angin. Namun dengan tenang Xiaoyan mengeluarkan senjata rahasianya yaitu boneka Douzong. "Habisi dia," ucap Xiaoyan sambil jarinya menunjuk pada Chen Yun. "Hong Li, aku akan menahan boneka ini. Anda akan membunuh anak nakal itu. Begitu dia mati, bonekanya akan berhenti. Setelah dia selesai, saya akan memberikan boneka kelas Douzong ini kepada klan Hong Anda," ucap Chen Yun. Hong Li mengangguk dan bicara, "Terima kasih Old Chen. Pertama-tama aku akan mematahkan keempat anggota badanmu dan membiarkanmu merasakan apa yang disebut nasib lebih buruk daripada kematian," ucap Hong Li kepada Xiaoyan. Saat ini Hong Li bertukar pukulan dengan Xiaoyan sementara Chen Yun berhadapan dengan boneka Douzong.
Meskipun orang tua Chen Yun ini adalah seorang ahli di puncak bintang 4 Dojong, sepertinya Chen Yun kesulitan melawan boneka itu. Dia hanya menghindari serangan dari boneka tanpa melakukan serangan balasan. Di sisi Xiaoyan juga pertarungan berat sebelah. Serangan dari Hong Li tidak bisa membuat Xiaoyan terluka. Hong Li yang mulai merasakan kebuntuan, dia mulai berteriak. Semua orang dari klan Hong, dengarkan, kelilingi bocah biadab ini. Beberapa ahli dari klan Hong mulai memasuki arena pertempuran. Kau badut tua tak tahu malu, teriak Hansu yang tak terima Xiaoyan diperlakukan seperti itu. Ayah, Xiaoyan telah membantu klan Han kami. Kita tidak bisa begitu saja tidak melakukan apa-apa, bukan? Tanya Hansu. Kenapa kamu begitu ceroboh hari ini? Jika Anda pergi, Anda hanya akan menjadi beban Xiaoyan. Apakah itu membantunya? Hansi mengerutkan keningnya dan menegur Hansu. Xiaoyan terus dikejar-kejar oleh semua penatua dari klan Hong, namun tidak satupun yang bisa menyerang Xiaoyan. Pada saat bersamaan, Xiaoyan sudah menyiapkan Angry Buddha Lotus Flame, kali ini gabungan dari dua api surgawi. Xiaoyan tersenyum, tubuhnya perlahan menghilang dengan cara seperti hantu, sementara lotus api hijau giok tetap di tempat aslinya. Setelah itu, cahaya kristal terang yang membawa kekuatan destruktif tiba-tiba meledak. Beledung. Suara nyaring yang menggetarkan jiwa menghantam panggung. Bersamaan dengan itu, gelombang api hijau giok yang sangat besar melonjak keluar dari titik ledakan. Kali ini klan Hong dapat dianggap telah menderita kerugian besar. Hati Hanci tertawa dengan cara yang dingin saat dia melihat orang-orang kulit hitam yang hangus. Cukup banyak para ahli dari klan Hong yang mati akibat serangan Angry Buddha Lotus Flame. Di mana Xiaoyan? Ucap Hansu. Di langit, mata cantik Han Yu menatap langit saat dia memberitahu semua orang. Xiaoyan memegang penguasa berat cuan dan membantai para ahli dari klan Hong yang selamat dari ledakan. Xiaoyan kemudian mengalihkan pandangannya pada Hong Li yang sedang berusaha untuk bangun. Xiaoyan, karena kamu berani membunuh anggota klan Hong kita tidak akan beristirahat sampai kamu mati, ucap Hong Li. Orang-orang tidak berguna dari klan Hong, ucap Chen Yun. Wajah Chen Yun menjadi sangat suram setelah menderita beberapa luka dalam pertarungan. Hong Li, mengapa kamu tidak memanggil Hong Tianxiao? Apakah klan Hong Anda ingin dihancurkan olehnya hari ini? Hong Li dengan cepat mengeluarkan sepotong batu giok berwarna darah dari storage ring dan dengan kasar menghancurkannya. Itu adalah sinyal untuk memanggil Hong Tianxiao. Potongan batu giok baru saja hancur ketika sesosok manusia tiba-tiba muncul di depannya. Hong Li buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat wajah yang menyeramkan. Dia buru-buru mundur karena terkejut. Penguasa Suan memukul kepala Hong Li, dia memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya terbang ke lubang besar seperti meteorit. Hong Li bergetar beberapa kali sebelum tubuhnya perlahan menjadi kaku.